Oke, apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi ke channel saya, Sihol Santolosius. Baik, pada video kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Kesis Otomotif akan membahas hasil kerja kami dalam bentuk PowerPoint, yaitu yang berjudul Sistem Suspensi. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kesis Otomotif. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Bagas Amro Pratama, yang kedua Ilham Alfariji, yang ketiga Samuel Ricardo, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Sihol Santolosius. Baik, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya Bagas Amro Pratama. Kepada saudara Bagas Amro Pratama, saya silahkan. Kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Buntarto menyebutkan bahwa sistem suspensi ini merupakan suatu bagian dari chassis yang memiliki fungsi untuk menciptakan kenyamanan bagi pengendara pada saat berkendara. Sistem ini memiliki cara kerja menyerap kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata. Ia terletak pada antara bodi mobil dengan roda-roda kendaraan, sehingga sistem suspensi ini sangat dibutuhkan untuk kenyamanan saat berkendara. Oke, kita masuk ke next. Ada fungsi utama sistem suspensi. Menurut Buntarto, sistem suspensi ini memiliki fungsi utama sebagai berikut. Dia akan menyerap getaran, oscilasi, dan juga kejutan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Lalu yang B, ia juga akan sebagai titik tumpuan bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara roda dan juga bodi kendaraan. Lalu yang C, memindahkan gaya gerak bodi akibat pengereman melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Selanjutnya, ini adalah sistem suspensi. Syarat dari sistem suspensi akan berfungsi baik, itu dapat menjaga penumpang, bodi kendaraan, dan juga muatan, mengurangi timbulnya getaran dan tumbukan, dan juga mampu menyalurkan tenaga pengereman dan tenaga dorong yang terjadi. Oke, itu dia tadi. Kita masuk ke macam-macam oscilasi pada suspensi kendaraan. Yang pertama ada macam-macam oscilasi pada sprung wake. Ini yang pertama ada rolling. Pada gambar 9 ini adalah kondisi dari yawing. Penjelasannya di mana yawing ini merupakan kondisi kendaraan saat membelok atau melalui tonjolan jalan akibat pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas lainnya mengkerut, sehingga bodi kendaraan mengakibatkan rolling pada arah yang lurus. Yang kedua ada pitching. Ini merupakan gerakan bodi kendaraan pada bagian depan dan belakang kendaraan ke bagian atas dan ke arah bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Ini dia gambar 8, yaitu pitching, kondisi pitching. Selanjutnya ada yawing. Ini merupakan gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Pada gambar 11 teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya ada bouncing. Ini merupakan gerakan bodi kendaraan secara keseluruhan naik dan turun. Ya, ini ada gambar 10 maksud saya. Ini ada kondisi bouncing. Biasanya terjadi saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata pada kecepatan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam oscilasi pada sprung wake. Pada unsprung wake maksud kami, yang pertama ada tramping. Ini merupakan gerakan bodi kendaraan yang bergerak naik turun berlawanan pada roda kiri dan juga kanan. Ini pada gambar 11 kondisi tramping. Yang kedua ada hopping. Hopping ini gerakan bodi kendaraan yang bergerak ke atas dan ke bawah roda-roda kendaraan. Teman-teman bisa lihat pada gambar 12. Nah, ini bisa terjadi apabila kendaraan melewati jalan bergelombang pada kecepatan sedang dan tinggi. Yang terakhir ada wind up. Ini merupakan gejala yang ditimbulkan akibat pegas daun mengalami terlintir di sekeliling poros yang disebabkan momen penggerak kendaraan. Teman bisa lihat pada gambar 14 adalah kondisi dari wind up. Selanjutnya kita masuk ke komponen utama sistem suspensi. Yang pertama ada pegas. Nah, macam-macam pegas itu sendiri. Yang pertama ada pegas daun atau lash spring.
Dia berbentuk daun dan konstruksinya itu desainnya itu sederhana, mampu meredam getarannya sendiri dan juga mampu menjadi lengan penyangga. Bentuknya sendiri merupakan plat yang berbentuk plat datar dengan ukuran tertentu dan mendapat beban lateral yang menjadikan plat mengalami bending. Itu merupakan pegas daun. Teman-teman bisa lihat pada gambar 15. Konstruksinya di situ ada baut pegasnya. Nah, ini ada pegas coil juga. Selanjutnya ada pegas coil. Ini dibuat dengan baja campuran dengan cara perlakuan panas, kemudian dibentuk menjadi bentuk gabungan. Fungsinya sendiri untuk meredam pemagasan dengan arah tegak lurus dan menyerap getaran yang terima pada roda pada saat melintasi jalan yang bergelombang. Saat selanjutnya ada pegas torsi atau torsion spring. Ini berfungsi untuk melakukan pemagasan dengan cara menerima beban puntir yang didapatkan ketika melewati jalan yang bergelombang. Jadi teman-teman bisa lihat ini pada gambar 17 ada pegas torsi. Selanjutnya ada shock absorber. Jika pada suspensi terdapat pegas hanya terdapat pegas, itu kendaraan cenderung akan berosilasi naik turun pada waktu menerima kejutan, sehingga shock absorber ini perlu dipasang untuk meredam osilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara. Nah, menurut tim Toyota ini shock absorber ini bisa dibedakan berdasarkan yang pertama ada cara kerja tunggal dan juga cara kerja ganda. Perbedaannya adalah shock absorber akan meredam kejutan pada saat kendaraan pada saat terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya pada waktu kompresi tidak terjadi efek meredam. Itu merupakan cara kerja tunggal dan pada cara kerja ganda itu shock absorber berjenis ini akan selalu meredam kejutan ketika berekspansi maupun kompresi. Itulah perbedaan antara shock absorber kerja tunggal dengan shock absorber kerja ganda. Nah, selanjutnya ada berdasarkan konstruksi, ada tipe twin tube. Itu yang pertama, yaitu shock absorber ini memiliki pressure tube dan juga outer tube yang berfungsi untuk membatasi working camber atau silinder dalam dan reservoir camber atau silinder luar. Sementara yang B ada tipe monotube. Shock absorber tipe monotube ini memiliki konstruksi yang hanya terdapat satu silinder, yaitu hanya silinder dalam, tidak memiliki reservoir camber atau silinder luar. Nah, komponen selanjutnya ada ball joint. Ini fungsinya untuk menerima beban vertikal atau lateral yang didapat ketika melintasi jalan yang bergelombang dan mampu sebagai sumbu putaran roda saat membelok. Selanjutnya ada stabilizer bar. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengurangi tingkat kemiringan bodi kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Selain itu juga untuk dapat meningkatkan traksi terhadap roda. Ini adalah stabilizer bar. Konstruksinya teman-teman bisa lihat pada gambar 25. Selanjutnya ada strut bar. Ini fungsinya adalah untuk menjaga agar lower arm tetap berada pada posisinya dan tidak bergerak maju ataupun mundur pada saat kendaraan menerima kejutan dari permukaan jalan yang bergelombang atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Itu adalah fungsi dari komponen strut bar itu sendiri. Teman-teman bisa lihat pada gambar 27, itu merupakan konstruksi dari strut bar. Ada yang keenam ada lateral control rod. Fungsinya ini adalah untuk menahan axle ya agar tetap pada posisinya terhadap beban dari samping yang diterimanya. Ini merupakan penempatan dari lateral control rod. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada bumper. Jadi bumper ini fungsinya adalah untuk melindungi bagian frame, axle, shock absorber, dan lain-lain jika pegas pada suspensi bekerja pada saat pegas coil mengkerut atau mengembang di luar batas kerjanya. Jadi itulah tadi fungsi bumper, yaitu untuk menjaga gitu ya, untuk melindungi bagian frame, axle, shock absorber itu pada saat suspensi bekerja di luar batas kerjanya. Oke, nah selanjutnya ada jenis-jenis dan karakteristik sistem suspensi yang akan dijelaskan oleh teman saya Ilham Alfarizi. Silakan Ilham. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu jenis dan karakteristik sistem suspensi. Baik, Buntarto dan kawan-kawan mengklasifikasikan sistem suspensi menjadi
4 golongan, yaitu yang pertama suspensi model rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan roda kanan dihubungkan oleh aksel tunggal dalam satu poros. Jika salah satu roda kanan atau kiri melewati jalan yang tidak rata, maka posisi kendaraan tersebut menjadi miring. Suspensi jenis rigid ini banyak digunakan pada kendaraan berat seperti kontainer dan bus. Nah, suspensi jenis rigid memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bentuk konstruksi sederhana dan kuat serta biaya yang digunakan dalam produksi rendah. Kemudian yang kedua, lap spring assembly digunakan untuk menempatkan aksel sehingga sulit menggunakan pegas dengan konstanta yang lebih rendah. Nah, yang kedua yaitu suspensi model bebas atau suspensi independen. Pada suspensi model bebas, masing-masing roda kanan dan kiri bergerak secara bebas atau independen tanpa saling mempengaruhi. Hal ini karena tidak dirangkai pada poros yang sama. Jenis ini sering digunakan pada kendaraan penumpang atau truk kecil. Kemudian yang ketiga, sistem suspensi depan. Nah, sistem suspensi depan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sistem suspensi depan tipe Macpherson-Strut. Nah, jenis ini sering digunakan pada mobil kecil atau medium. Komponen suspensi pada tipe Macpherson-Strut meliputi lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Kemudian yang kedua yaitu sistem suspensi tipe Macpherson-Strut dengan lower arm berbentuk L. Nah, kelebihan dari jenis ini adalah mampu menahan gaya dari arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe double wishbone dengan pegas coil. Nah, konstruksi pada jenis ini bahwa roda yang dipasang pada bodi pada dua lengan suspensi, over dan lower arm. Selain itu, shock absorber dan pegas coil juga dipasang di antara kedua arm, steering knuckle dan frame. Nah, dapat kita lihat pada gambar tipe double wishbone dengan pegas coil. Kemudian tipe yang keempat yaitu tipe double wishbone dengan batang torsi ini, teman-teman. Nah, tipe ini banyak dimanfaatkan pada suspensi dengan pegas coil seperti truk kecil. Konstruksinya adalah batang torsi yang dikaitkan pada upper atau lower arm dan lower dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet. Kemudian tipe yang kelima yaitu tipe pegas daun paralel. Tim Toyota menjelaskan bahwa suspensi tipe ini banyak diterapkan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Nah, masuk kita sistem ke suspensi belakang. Sistem suspensi belakang akan menerima berat yang lebih besar dari penumpang dan barang. Permasalahan ini akan menimbulkan kerusakan kekerasan pegasnya. Jika kondisi pegas dibuat keras untuk beban berat, akibatnya akan menjadi terlalu keras bila hanya dinaiki pengemudi. Namun, bila dibuat lembut pegas menjadi terlalu lemah. Akibatnya jika sewaktu mengalami beban berat akan berdampak pada shock absorber. Nah, sistem suspensi belakang ini dibagi menjadi 6 tipe. Nah, tipe yang pertama yaitu tipe pegas daun paralel. Pada tipe axle yang digunakan, lap axle merupakan suspensi dengan pegas daun paralel, yaitu satu unit meliputi diferensial, axle sub, dan wheel hub. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe 4 link atau tipe 4 link. Konstruksi axle ini adalah menjadi tumpuan 2 lower control arm, 2 upper control arm, serta 1 lateral control rod. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe semi trailing arm nih, teman-teman. Nah, tipe ini sistem suspensi independen yang didesain untuk menaikkan kekakuan dengan cara memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian tipe yang keempat yaitu tipe double wishbone. Nah, pada jenis ini merupakan sistem suspensi independen yang digunakan pada kendaraan penumpang roda belakang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Kemudian tipe yang kelima yaitu tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Dan suspensi ini merupakan salah satu tipe suspensi strut. Kemudian ada tipe yang keenam yaitu tipe trailing arm dengan twitch beam. Tim Toyota menjelaskan bahwa suspensi rigid ini digunakan pada mobil kecil dengan penggerak roda depan. Kemudian masuk kita ke cara kerja sistem suspensi, teman-teman. Nah, Buntarto dan kawan-kawan menjelaskan bahwa cara kerja sistem suspensi ketika kendaraan melewati jalan yang bergelombang, maka kejutan yang dialami oleh kendaraan akan diteruskan ke lower arm dan over arm. Kemudian gaya akan ditahan oleh pegas dan mengakibatkan terjadinya memegas dan terkompresi. Kemudian gaya pemegasan tersebut akan diperhalus dengan adanya shock absorber sehingga tidak menimbulkan oksilasi yang berlebihan. Hal ini menyebabkan roda tetap menapak pada jalan. Kemudian masuk kita ke perawatan pada sistem suspensi.
Agar getaran kendaraan bisa diserap dengan baik sehingga keseimbangan kendaraan bisa terjaga saat kendaraan melewati jalan yang bergelombang, maka perlu ada perawatan yang harus diperhatikan. Perawatan yang dilakukan pada sistem suspensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu shock breaker. Buntarto dan kawan-kawan menjelaskan bahwa shock breaker bisa terjadi bocor jika mendapatkan beban yang berlebihan. Nah, cara mendeteksi kerusakannya adalah dengan melemahnya ayunan suspensi ketika kendaraan melintasi jalan yang bergelombang. Selain itu, kebocoran juga dapat diketahui jika ada oli yang menetes. Nah, kemudian yang harus diperiksa yang kedua yaitu bearing. Mengidentifikasi kerusakan pada bearing adalah dengan mendengarkan bunyi atau merasakan getaran yang ditimbulkan pada ban kendaraan saat melewati jalan yang lurus. Hal ini bisa diamati dengan memperhatikan putaran roda. Agar memudahkan dalam proses identifikasi, dongkrak roda dan perhatikan putaran roda. Jika terlihat timbul getaran dan tidak stabil atau timbul gemuruh, berarti bearing rusak dan harus diganti dengan yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, ball joint. Ciri kerusakan pada ball joint adalah jika arah kendaraan bergerak meskipun kemudi tidak digerakkan. Hal ini disebabkan ketika kendaraan melewati gundukan. Selain itu memungkinkan akan menimbulkan suara gemuruh. Cara perbaikannya adalah dengan cara dipres dan komponen yang rusak atau aus perlu diganti. Kemudian ada komponen yang harus diperiksa yaitu T-rod end. Kendala yang dialami adalah berubahnya sudut roda depan jika sering berkendara melewati jalan yang bergelombang. Ciri kerusakan dan cara mengatasinya adalah seperti kerusakan pada komponen ball joint. Kemudian karet bushing. Ciri kerusakannya adalah jika timbul bunyi, krit atau karet mulai mengalami pecah. Namun bunyi bisa hilang jika karet bushing dalam kondisi basah. Akibatnya ketepatan putar kemudi menjadi turun drastis dan kendaraan terasa limbung meskipun telah dilakukan FWA pada kendaraan. Baiklah, mungkin ini saja materi yang bisa kami paparkan tentang sistem suspensi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.